Nah Tommy, seperti yang tadi sudah kita sempat bicarakan juga, bahwa ada seorang wanita perkasa di Lombok. Ya, gimana nggak perkasa, Cita? Ini kerjaannya naik turun Gunung Rinjani. Itu dia, namanya Mbak Katniwati. Memang dia ini sudah cinta sekali dengan Gunung Rinjani. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa dia bekerja sebagai pemandu para pendaki Gunung Rinjani. Unik sekali ya pekerjaannya. Dan dia juga satu-satunya pemandu para pendaki Gunung Rinjani yang perempuan di sana. Wah. Dan sosok ini lebih istimewa lagi karena dia juga mendorong wanita-wanita di kaki Gunung Rinjani untuk mandiri secara ekonomi. Wah, saya jadi langsung pengen kenalan sama Mbak Katniwati. Menjulang tinggi ke angkasa, gagah menantang cakrawala. Inilah Rinjani, gunung ketiga tertinggi di Indonesia. Tingginya 3.726 meter di atas permukaan laut. Gunung yang terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat ini menyuguhkan lukisan panorama alam yang menawan. Gunung ini magnet bagi para wisatawan untuk meraih puncaknya. Pendakian Gunung Rinjani menjadi sumber rezeki bagi warga di kaki gunung. Termasuk bagi Katniwati atau yang biasa disapa Katni. Wanita berusia 34 tahun ini sudah berkali-kali jejakan kaki di puncak Gunung Rinjani. Ia perempuan pemandu pendakian Gunung Rinjani pertama dan satu-satunya. Pekerjaannya tak lazim untuk perempuan memang. Namun, ia menjalaninya dengan senang hati. Baginya mendaki bukan sekedar pekerjaan. Ini adalah hobinya. Karirnya sebagai pemandu sudah ia rintis sejak berusia 15 tahun. Awalnya bisa jadi guide, hanya keinginan saya untuk membantu keluarga saya. Karena saya terlahir dari keluarga yang pas-pasan dan tidak melanjutkan sekolah. Dan saya berinisiatif menjadi guide seperti layaknya laki-laki. Pengetahuan Katni tentang memandu pendaki minim. Begitu juga kemampuan bahasa Inggrisnya. Namun ia tetap nekat menjadi pemandu pendakian. Ibu 4 anak ini ingin buktikan bahwa kaum hawa pun bisa mandiri, tidak bergantung pada kaum lelaki. Dan sekarang saya punya organisasi namanya Women Guide Association di Senaru. Saya menginspirasi perempuan menjadi trekking guide. Di klub yang ia dirikan, para wanita dididik menjadi pemandu untuk trekking keliling desa. Kali ini Katni memandu 2 wisatawan asing asal Perancis, Lisa dan Angela. Rute pendakian dimulai dari Sembalun. Salah satu rute pendakian yang cocok bagi pemula karena jika dibandingkan dengan rute Senaru, rute ini lebih panjang namun medannya landai. Total ada 6 pos pendakian Gunung Rinjani yang harus dilewati di jalur ini. Jarak yang harus ditempuh untuk sampai puncaknya sekitar 15 km. Jarak ini bisa ditempuh selama 2 hari. Vegetasi pertama yang dilalui padang sabana. Sepanjang mata memandang terbentang hamparan rumput nan hijau. Setelah melewati padang sabana, vegetasi selanjutnya hutan hujan tropis. Tak hanya memandu wisatawan untuk mendaki ke puncak. Sepanjang perjalanan, Katni juga menjelaskan potensi dan cerita alam Gunung Rinjani. Mulai dari sejarah Rinjani hingga tanaman di hutan yang bisa digunakan untuk pengobatan tradisional. Sosok Katni meninggalkan kesan mendalam bagi para kliennya. And as a guide, I can say that she is more comfortable than a main one, and that she has really particular knowledge of the nature around and all the medical stuff that they traditionally made, and she opened my mind to the traditional place. L'ho trovata molto perfetta come guida, come esempio, come madre, che è veramente un ruolo molto importante e molto pesante, che per la maggior parte delle donne, soprattutto indonesiane, porta a occupare tutto il tempo e tutte le attenzioni sulla famiglia. Medan yang terjal, licin dengan kemiringan hampir 90 derajat menjadi makanan sehari-hari Katni. Katni bisa mendaki 3 kali dalam sebulan. Puncak musim pendakian Rinjani terjadi di Juli, Agustus, dan September. Cerita Rinjani dan Katni tak hanya sekedar tentang mendaki. Keberadaan Rinjani menjadi berkah tersendiri bagi warga desa di kaki gunung, termasuk desa Senaru, desa tempat Katni dilahirkan.
Senaru kini tengah berbenah, mempersiapkan diri menjadi desa wisata. Katni adalah salah satu sosok Sri Kandi yang menjadi pelopor pengembangan desa Senaru sebagai desa wisata. Ada 2 program utama desa wisata Senaru yang ditawarkan. Selain mountain trekking atau pendakian Rinjani, ada juga paket soft trekking, yaitu paket wisata berkeliling desa Senaru untuk mengenal lebih dekat adat istiadat dan kearifan lokal Senaru. Di soft trekking, wisatawan diajak mengunjungi desa adat Senaru untuk mengenalkan kehidupan sehari-hari dan adat istiadat warganya. Jika beruntung, wisatawan bisa melihat tradisi suku Sasak seperti ini. Suku Sasak penghuni asli Pulau Lombok. Ini namanya peresaian. Dulu merupakan ritual untuk menyambut datangnya hujan dan ajang untuk menyambung tali silaturahmi antar warga desa. Wisatawan juga diajak mengunjungi air terjun. Air terjun paling favorit Sendang Gile, tingginya 45 meter. Katni bisa mengajari perempuan setempat bahasa Inggris. Para wanita ini tergabung dalam Women Guide Association atau Asosiasi Pendaki Wanita. Wanita-wanita inilah calon penerus Katni. Selain teori, pembelajaran juga dilakukan dengan praktek langsung. Bersama teman seperjuangannya, Resi Budiana, Katni mendorong perempuan di desanya agar mempunyai keterampilan. Salah satunya keterampilan mendaur ulang sampah plastik menjadi kreasinan cantik, seperti piring dan tas. Di mata wanita desa Senaru, Katni adalah sosok yang sangat menginspirasi. Perjuangannya membentuk komunitas dan membuat wanita di desanya sadar akan pentingnya kemandirian bukan hal mudah. Kontribusi Mbak Katni sangat besar karena ketika setiap mengajak, dulunya nggak 45 orang organisasi, totalnya nggak 45 orang, hanya 7 orang. Sejak Katni mengajak banyak sekali perempuan yang nggak sekolah, Katni selalu mengajak, tapi kendalanya itu orang tua dari teman itu tidak mengizinkan. Meski banyak berkegiatan di luar, Katni tak melupakan keluarganya. Sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anaknya, ia tetap mengerjakan pekerjaan rumah meski raga sudah lelah. Merawat anak tetap menjadi prioritas utamanya. Di mata sang anak, Katni adalah seorang ibu yang tegas dan mandiri. Bangga karena dia bisa mensupport orang lain dan bisa mengembangkan nama baik Senaru juga. Bisa tidak tergantung pada dan bisa orang yang tidak mempekerjaan dia bisa memasuki Women Guide. Katni satu dari sekian banyak Sri Kandi Indonesia yang berjuang atas nama kemandirian perempuan. Ia membuktikan wanita bisa berkarya menjadi motor penggerak kemajuan desanya. Apristika Fauzia, Alma Silva melaporkan untuk NET. Wow, sosok Katiwati ini perlu dipuji ya. Dan ini jelas menginspirasi banyak orang termasuk wanita. Betul sekali. Bagaimana tidak? Dia ini sebagai pemandu, satu-satunya pemandu di Gunung Rinjani dan juga sebagai seorang ibu. Iya. Ini harus memiliki fisik yang kuat ya untuk bisa mendaki Gunung Rinjani sejauh 15 km dan perlu waktu 2 hari. Harus bisa bertanggung jawab terhadap dirinya dan juga para wisatawan yang dibawanya. Betul, dan yang bikin saya kagum adalah udah sibuk banyak dengan menjadi guide, kemudian juga seorang ibu masih sempat untuk berdedikasi mengembalikan kembali gitu ya ke asosiasinya. Tadi perempuan-perempuan belajar bahasa Inggris, kemudian juga diajarkan kerajinan-kerajinan tangan yang bisa memberdayakan mereka ke depannya. Itu luar biasa. Wah, dedikasinya menginspirasi kita semua. Baik.